bersama, marilah kita mendengarkan bersama percakapan antara Udin, Benny, Lani, dan Siti. Udin berkata, "Aku tidak menyangka ternyata teman-teman di kelas kita beraneka ragam keterampilan yang luar biasa." Benny pun menjawab, "Hahaha, betul Din, ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar, ada yang mahir bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka semua bisa membentuk sebuah band sekolah, Din." "Seru sekali ya," jawab Lani. "Bayangkan kalau di kelas semua hanya bisa bermain drum, tapi tidak ada yang bisa bernyanyi, tidak ada yang bisa memainkan alat musik lainnya." Siti pun ikut menjawab, "Itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki ya Lan, bahwa dengan perbedaan yang ada kita dapat saling mengisi dan melengkapi." Nah, begitu pula dengan petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain sebagainya. Pada pembahasan selanjutnya, para petani memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Coba kalian jelaskan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya bacaan berjudul Sanggar Tari, Wadah Para Penari Tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka masing-masing. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungannya sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya, semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya Sanggar Tari ini, yaitu mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Sampai di sini sudah dimengerti anak-anak tentang bacaannya? Oke, kita lanjutkan pada pembelajaran. Sanggar tari ini merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan dirinya. Dalam sebuah sanggar tari, para anggotanya ini anak-anak umumnya mengadakan latihan tari bersama, kemudian mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti event-event nasional maupun internasional. Nah, anak-anak siapkan peta gambar A4, buatlah sebuah gambar yang menceritakan tentang beragam aktivitas yang berlangsung di sebuah sanggar tari Kambang Tigarun di atas. Gunakan imajinasimu, kemudian warnailah dengan rapi. Nah, setelah kalian membuat gambar tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, siapa sajakah yang menjadi anggota di sanggar tari tersebut? Kemudian pertanyaan yang kedua, berasal dari manakah anggota sanggar tari di dalam gambar belakang ini? Pertanyaan yang ketiga, apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau berbeda? Kalian jelaskan. Pertanyaan yang keempat, buatlah sebuah cerita singkat tentang keberagaman yang terdapat dalam sanggar tari Kambang Tigarun di atas berdasarkan pada jawaban atas pertanyaan yang sudah kamu jawab. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak?
Sanggar tari tadi sudah dijelaskan bahwa sanggar tari merupakan sebuah contoh swadaya masyarakat untuk membangun sosial budaya di daerah mereka. Nah, sekarang coba sebutkan contoh-contoh keragaman sosial budaya yang dapat ditemukan di daerahmu. Jika itu berbentuk bahasa daerah, sebutkan nama dari bahasa daerah tersebut dan seterusnya. Contohnya seperti ini ya nak, misalkan nomor 1 kamu isi keragaman bahasa daerah. Di daerahmu itu ada bahasa apa saja, misalkan ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, misalkan ada bahasa Osing dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan ada keragaman seni tari, di sana ada tari apa saja, misalkan kamu menyebutkan contohnya tari topeng Malangan, ya, seperti itu bisa. Terus kemudian sebutkan manfaat keberagaman sosial budaya bagi masyarakat itu apa saja, misalkan untuk menarik wisatawan asing atau untuk agar wisatawan domestik juga berkunjung ke tempat kalian, seperti itu. Isinya di kolom ya, dibuat kolom seperti yang ada di tampilan video ini ya nak ya, jadi ikuti apa yang ada di video ini. Setelah kita belajar keberagaman tarian tradisional tadi, sekarang kita akan membahas tentang tubuh manusia. Tubuh manusia memerlukan asupan air putih yang cukup. Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. Yang kedua, bisa menurunkan konsentrasi. Kadang kita suka lupa itu pun juga karena kita kurang air, seperti itu. Yang ketiga, menyebabkan halusinasi. Jadi Miss Halu ya, Miss Halu itu maksudnya halusinasi itu kadang kita suka berimajinasi sendiri gitu. Itu merupakan salah satu tanda bahwa kita kekurangan air putih. Yang keempat, menyebabkan infeksi kandung kemih. Yang kelima, membuat kulit kusam. Jadi siapa yang ingin kulitnya tetap glowing atau tetap berseri-seri, konsumsilah air putih sebanyak-banyaknya. Kalau tidak mau membuat kulitnya kusam gitu. Terus yang keenam, mengganggu fungsi ginjal. Seperti itu anak-anak, itu salah satu manfaat atau kenapa tubuh kita memerlukan asupan air putih yang cukup. Nah anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kalian tinggal mengisi kolom berikut, yaitu yang pertama, sebutkan manfaat keragaman sosial budaya, apa saja kalian sebutkan. Yang kedua, membuat sebuah laporan tentang iklan apa yang kalian lihat, ikuti petunjuk pada buku kalian. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Ibu guru akan berusaha untuk menjawab satu persatu. Siapapun boleh bertanya, asalkan bertanya dengan pertanyaan yang sopan ya nak ya. Atau kalau tidak, kalian bisa menghubungi guru kalian masing-masing melalui WhatsApp. Sudah anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.